102,2 FM Radio Suara Praja. Kerabat Praja kembali di ruang dengar Anda, khususnya bersama Cinoy di bukan siang ya, sore ya. Oke, sore hari ini dalam salah satu program acara kesayangan kita semua, ada Karong, kanalnya Remaja Belitung. Nah, kerabat Praja, untuk hari ini, hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 ya, untuk edisi spesial hari ini sudah hadir narasumber seperti yang sudah kami janjikan. Ada Bujang Dayang Belitung, kali ini dari Bujang Dayang Persahabatan. Oke, kita akan coba sapa nih untuk adik-adik kita yang manis-manis ya, kayak gula kali ya. Oke, selamat sore untuk kalian berdua. Oke, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih kepada kerabat Praja. Siapa dia dulu? Boleh, siapa saja. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Kemal Farizi. Sekarang aku duduk di kelas 12 di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. Kalian semua bisa panggil aku Kemal atau Kem atau Mal segala macam. Oke deh. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Ganis Abisma Zarfa, biasa dipanggil Ganis. Aku sekarang ada di kelas 11 dan aku sekolah di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Oke, nah kalian berdua merupakan Bujang Dayang ya, pasangan untuk Bujang Dayang Persahabatan. Nah, sebelum lebih jauh nih, mungkin Kak Cino ingin tanya nih, apa sih maksud dari Bujang Dayang Persahabatan itu? Oke, siapa nih yang bakal jawab? Oke, aku jawab kali ya. Oke, silahkan. Oke, kayaknya kalau untuk Bujang Dayang Persahabatan itu aku juga masih bingung sih. Tapi waktu kemarin dibilangin kalau Bujang Dayang Persahabatan itu di vote dari teman-teman finalis yang lain untuk siapa sih yang menurut kalian tuh yang paling care atau yang paling peduli dengan kalian. Jadi nanti di vote satu nama. Nah, dan yang paling banyak itu di vote itulah menjadi Bujang Dayang Persahabatan. Setahu aku sih kayak gitu ya. Iya, kayak gitu sih. Oke deh. Baik, itu sekilas pengertiannya mungkin ya, artian. Nah, untuk kalian berdua, apa sih motivasi ingin mengikuti seleksi Bujang Dayang Belitung kemarin? Mungkin aku dulu. Motivasi awal aku tuh sebenarnya aku masuk Bujang Dayang coba-coba. Coba-coba. Terus awalnya ada rasa insecure melihat teman-teman finalis yang lain tuh pada cantik, tinggi-tinggi tuh. Karena ini kan dunia pageant ya. Jadi mungkin finalisnya emang pada tinggi gitu. Terus aku udah ada rasa pengen, udahlah aku stop aja kali ya di sini, kayak gak bakalan bisa juga gitu. Tapi abang aku ada nyaranin kayak, kalau misalnya kamu ikut tahun ini tuh kamu udah ada materinya, materi dasarnya. Jadi kalau misalnya kamu gagal di tahun ini, di tahun depan kamu udah ada persiapan lah. Kalau misalnya kamu nggak ikut tahun ini, terus tahun depan ikut, jadi kayak kosong sama aja gitu. Kamu nggak ada persiapan apapun, kamu nggak tahu dasar-dasarnya apa aja. Jadi ya udah coba aja dulu, dan ternyata aku bisa. Gitu. Ya, berawal dari coba-coba ya, pastinya coba-coba yang positif ya. Untuk Kemal gimana nih? Kalau aku sebenarnya waktu itu kan tahun 2022 ya, aku lihat pemilihan Bujang Dayang kecamatan kalau nggak salah. Jadi waktu itu aku lihat dan ada senior aku juga di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan yang terpilih jadi Dayang Belitung. Nah, abis itu aku lihat dia itu kayak keren banget gitu loh. Dari mulai dia yang pokoknya keren banget lah melihat Bujang Dayang Belitung itu. Dan juga aku lihat kalau Bujang Dayang Belitung itu salah satu orang yang bisa memberikan impact lah untuk sekitarnya. Terutama untuk bisa berkontribusi dalam pariwisata yang ada di Belitung dan bisa membantu pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan dan bisa mengembangkan potensi-potensi daerah yang ada di Belitung sehingga bisa dilihat oleh orang-orang yang di luar atau mancanegara. Seperti itu sih sebenarnya. Oke deh. Nah, tadi Kak Cina belum tanya nih, umur kalian berapa sih? Umur aku sekarang masih 15 tahun. Aku 17. Kita seumuran ya. Nah, di sini langsung saja nih, untuk persiapan kalian kemarin mengikuti seleksi ada apa saja sih? Untuk persiapan aku kemarin, karena aku kan juga udah kenal salah satu dari Bujang Dayang angkatan tahun lalu, jadi aku ada nanya-nanya juga tuh tentang seleksinya itu apa aja, dan katanya itu ada yang paling penting itu yang pastinya public speaking. Karena sebagai Bujang Dayang kita nggak mungkin nggak punya skill public speaking, dan juga bahasa Inggris aku pelajarin lagi supaya bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Terus budaya juga ya, budaya juga kami belajar tentang budaya-budaya yang ada Belitung. Dan apalagi ya, kayaknya itu aja deh. Tentang pariwisata juga, tentang tempat pariwisata yang ada di Belitung, keunikannya apa aja dan lain sebagainya.
Oke, tadi kan Kak Kemal udah nyebutin nih public speaking, bahasa Inggris, budaya. Dan di duta wisata ini kan namanya aja udah duta. Dan dimana duta ini tuh termasuk dalam sebuah pageant. Pageant ini kan fashion ya, sebuah fashion. Jadi kita tuh sebagai duta pariwisata, kita nggak bakalan bukan mikirin tentang pengetahuan aja, pengetahuan, kebudayaan. Tapi kita juga mikirin tentang fashion kita, baju-baju kita yang kita pakai. Nah itu tuh membuat kita sebagai role model yang bagus di mata orang-orang. Jadi itu sih Kak. Baik, Kerabat Praja, pengenalan sekilas dari mereka berdua ya. Kami persiapkan dulu napas sejenak di belakang. Kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda. Tetap stay di Radio Suara Praja 102,2 FM. Lily was a little girl. 102,2 FM Radio Suara Praja, kembali lagi di ruang dengar Anda dalam program acara kesayangan kita semua, kaula muda dan lanjut usia ya. Remaja Belitung. Dan pastinya kami akan berbagi informasi bersama narasumber Bujang Dayang Persahabatan. Artinya di sini Cinoy harus bersahabat kepada mereka berdua. Ataupun sekilas ya Kak Cinoy tanyakan tentang persiapan kalian, motivasi kalian. Nah kemudian ini untuk mungkin tips dari kalian kepada Bujang Dayang berikutnya itu seperti apa yang ingin mengikuti seleksi? Kalau dari aku tipsnya itu yang utama adalah percaya diri, karena di Bujang Dayang pasti banyak banget finalis-finalis yang lebih bagus, yang lebih terlihat lah di mata juri. Tapi kalau kalian nggak bisa survive di situ juga akan pusing, karena Bujang Dayang itu bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai role model. Jadi kita itu harus punya kepercayaan diri yang tinggi. Kalau tugas juga kita harus percaya diri, harus bisa. Kalau tugas kan pasti bertemu dengan kolega-kolega dari pemerintahan dan juga lain sebagainya. Ketika punya kepercayaan diri, nanti kitanya repot sendiri kayak gitu. Terus buat tambahan aja, di Bujang Dayang ini kita ada 3B ya. Beauty, brand, behavior. Beauty itu cantik itu nggak mesti dari muka yang cantik, tapi bukan dari fisik ya. Kita. Terus ada behavior. Dan ada brain. Nah, brain itu juga kita butuh banget ya. Brain itu kita butuh pendasaran tentang bahasa Inggris. Setidaknya kita tuh bisalah dasar-dasarnya dalam bahasa Inggris. Karena kita kan bakalan bertemu sama orang-orang bukan dari daerah kita aja, mungkin dari luar negeri atau luar kota kita. Nah, terus tentang kebudayaan. Bujang Dayang ini kan tentang duta pariwisata. Duta pariwisata yang dimana kita bakalan mimpin orang-orang atau sebagai tour guide. Nah, kita tuh harus tahu kebudayaan-kebudayaan yang ada di Belitung, sehingga kita tuh bisa menjelaskan kepada turis atau wisatawan-wisatawan dan menjelaskan ke mereka tentang apa sih situs ini, apa sih tempat ini, apa sih sejarahnya. Itu sih Kak. Kemudian nih untuk kalian berdua, ketika sudah terpilih nih menjadi Bujang Dayang Belitung ya, ada nggak perbedaan atau perbedaan di lingkungan lah untuk tanggapan dari warga masyarakat? Dari masyarakat melihat kita gitu ya? Iya, gimana nih? Kalau dari masyarakat melihat kita, kayaknya aku nggak tahu sih. Biasa aja ya. Nggak merhatiin gimana. Tapi kalau dari aku sendiri, pastinya aku kalau di luar lebih menjaga sikap, karena kan udah dinobatkan sebagai Bujang Dayang Persahabatan Belitung, istilahnya udah menjadi public figure di Belitung, sehingga apa yang kita lakukan itu pasti orang akan tahu dan akan lihat dan akan berdampak juga ke dinas pariwisata dan juga pariwisata yang di Belitung, sehingga kalau di luar tuh harus bisa menjaga sikap dan attitude segala macam. Siap. Sama sih kayak tadi, kita tuh setiap ketemu orang harus senyum, jangan ngeliatin muka jutek atau terus kalau pas kita lagi on duty atau lagi kerja atau lagi di lapangan, jangan ngeliatin sekali-sekali ngeliatin muka capek atau muka bete, muka kesel, karena kita kan sebagai role model ya. Nah, role model itu pasti bakalan dilihat dari orang. Mereka tuh nggak mau tahu kalian tuh capek, kalian apa enggak, mereka tuh nggak mau tahu. Mereka cuma mau tahu hasilnya aja, hasil yang bagusnya. Muka kita tuh harus selalu on point,
Karena mereka agak bakalan mau gitu sih ngelihat kita dalam muka jutek atau muka apapun itu. Baik. Kayaknya Kak Cina nggak bakal jutek deh kalau lihat kalian berdua imun-imun. Nah, kemudian nih untuk kalian berdua, event atau kegiatan apa saja yang sudah diikuti semenjak menjabat jadi Bujang Dayang? Gadis dulu atau aku dulu? Gadis. Boleh siapa saja. Mungkin aku belum on duty yang benar-benar on duty ya. Karena kan masih di awal-awal juga, baru permulaan, baru awal-awal menjabat. Aku kerjanya baru yang pas di Heritage ya, yang Heritage, pas yang ada Pak Sandi. Jalan Santai kemarin. Itu tuh kita kerja rame-rame, semua yang dapet selempang itu kerja, kita dibagi di semua titik. Dan itu merupakan satu duty aku sih, baru satu kerjaan aku. Kalau aku ya benar sih kata Gadis, sekolahnya kan masih baru ya, masa jabatan kita beberapa bulan, jadi aku baru yang tugas pertama aku itu waktu di Tanjung Kelayang. Waktu itu ada acara Line Blade National Geographic yang ada turis dari luar buat nyambut mereka, dan juga waktu itu kan nggak ada di briefing ya tentang mau gimana. Jadi waktu itu disuruh ngejelasin ternyata ada makan bedulang gitu loh. Jadi kita kan nggak tahu ya. Itu aja kemarin waktu seleksi ada dikasih tahu, udah diseleksikan tentang makan bedulang. Makanya abis itu langsung ya udah deh aku jelasin nih semua tentang makan bedulang ke turis kayak gitu. Untuk tugas yang kedua itu waktu yang sama dengan ini, waktu acara Heritage Jalan Santai ada Pak Sandi. Waktu itu aku sama Jessica ada yang Belitung ngenggerek Pak Sandi atau nemenin Pak Sandi gitu. Untuk jalan santainya kayak gitu sih. Oke deh, semangat selalu ya untuk kalian. Nah, kemudian nih untuk kalian pengalaman apa sih yang kalian dapat setelah menjadi Bujang Dayang Belitung ini? Pengalamannya sih kita mendapat pengalaman menjadi sebuah orang yang lebih profesional. Kita mendapat pengalaman kayak dapat teman-teman baru juga, dapat pemahaman yang baru, kayak kita dapat di sesi karantina kita kan selalu ada tentang pembicara seperti itu ya. Nah di situ tuh mendapat sebuah pengalaman yang baru bagi aku, karena aku itu orangnya juga jarang untuk speak up, dan di situ kita dipaksa untuk ayo kalian tuh buat dong satu pertanyaan untuk pembicara kita gitu. Jadi itu sebuah pengalaman yang baru sih buat aku. Kalau aku pengalamannya, karena aku kan baru pertama kali ikut duta-duta kayak gini, jadi nggak tahu gimana sebelumnya. Dan yang pengalaman itu pasti kalau menjadi Bujang Dayang kan harus istilahnya bukan harus ganteng atau cantik sih, istilahnya harus rapi kalau keluar, jangan acak-acakan, penampilannya dijaga. Jadi pengalaman yang banyak sih pengalamannya aku lalui setelah menjadi Bujang Dayang, dan juga sebenarnya kata Gadis untuk lebih aktif lagi dalam kalau ada pembicara atau tamu segala macam tuh harus lebih aktif, harus diajak ngobrol dulu, harus say hi dulu lah istilahnya. Kalau apa SKSD dulu gak apa-apa, soalnya itu emang tugas kita sebagai duta wisata ya. Ya, nah kemudian nih untuk kalian berdua ada nggak cerita seru atau suka duka nih pada masa karantina kemarin? Cerita seru atau seru sih banyak sih kayaknya. Seru banyak. Kita ngapain ya? Oh, yang pas kita setelah malam bakat ya. Malam bakat itu kita ke satu ruangan, satu kamar. Kita rame-rame kumpul-kumpul kayak malam perpisahan lah gitu. Soalnya itu malam terakhir. Malam terakhir di situ. Sebelum malam final ya itu. Setelah malam bakat, sebelum malam final kita awalnya mau belajar bareng. Belajar bareng kayak ayo dong kita belajar bareng buat malam final besok. Tahu-taunya kita malah main gitu. Kayak kita ngabisin waktu bareng. Itu sih suka-sukanya. Dukanya sih kayaknya nggak ada. Mantep ini nggak ada duka ya. Kalau Kemal sama ya? Aku sama juga sih kalau sukanya. Mungkin kalau dukanya apa ya? Karena aku nggak pernah ikut yang duta-duta kayak gini, jadi agak kaget. Karena kemarin waktu seleksi itu kan pasti banyak harus mempersiapkan baju yang cukup banyak. Mempersiapkan 4 setel baju yang berbeda dengan motif batik yang dimodifikasi segala macam, dan itu menurut aku agak
bikin aku susah dan keteteran untuk nyari bajunya, jujur aja. Itu sih kayaknya duka aku selama pemilihan karantina kemarin. Oke. Nah, tadi kata Kemal kan ini baru pertama kali ya? Iya, pertama kali. Nah, gimana nih perasaan kamu ketika ini yang pertama gitu? Oke, awal-awal kan waktu pastinya kita di kecamatan dulu ya, di kecamatan Tanjung Pandan. Itu deg-degan sih, deg-degan banget karena pertama kali. Tapi buat aku itu merupakan awal yang baik karena dari situ aku bisa lebih percaya diri, lebih mengenal orang-orang hebat, orang-orang yang keren-keren banget dari Bujang Dayang Belitung. Dan juga itu sih yang buat aku lebih ingin berusaha lagi di kabupaten agar bisa mendapatkan selempang dan mendapatkan posisi yang terbaik. Oke. Kalau ini siapa tadi? Ganis ini yang pertama atau gimana nih untuk sama aku yang pertama. Yang pertama sama sih di kecamatan. Nah, di kecamatan itu lumayan beda di kabupaten. Di kecamatan itu kita ada yang namanya tektokan ya. Tektokan itu kayak kita main bicara sama lawan kita, kayak Bujang sama Dayang yang udah ditentuin. Nah, pas itu aku tuh dapat sama Kak Dezan. Aku tuh pas itu ngangkat tentang kafe senang dan Kak Dezan itu tentang tanah miring. Nah, tanah miring itu atau bisa disebut dengan gedung nasional. Oke. Jadi pas itu aku sama Kak Dezan nyangkut pautin materi-materi kita. Kayak aku nanya tentang apa sih tanah miring itu, terus Kak Dezan kayak nanya, oh iya gitu. Terus apa sih kafe senang itu? Jadi kayak tektokan kita. Terus akhirnya sampai dengan apa sih namanya? Pengumuman ya? Iya, pengumuman. Dan itu tuh benar-benar aku gak expect aku bakalan masuk top 5 karena ini first time aku ikut duta-duta kayak gini. Terus tahu-tahu malah ke tingkat kabupaten, terus tiba-tiba jadi finalis kabupatennya lagi. Finalis kabupaten, terus tahu-tahu di kabupaten aku masuk top 5 lagi. Masuk top 5 tapi nggak kepilih top 3. Ya udah nggak apa-apa. Terus tiba-tiba aku malah dapet selempang jadi Dayang Persahabatan. Di situ aku speechless dan kaget sih sebenarnya karena ini kan first time ya. Terus tiba-tiba kayak aku bisa loh ternyata gitu. Kaget sama diri sendiri bisa ngejalanin semua ini gitu. Dan juga fun fact, kita itu waktu di finalis Bujang Dayang Belitung ya, itu tuh kita finalisnya pasangan. Jadi aku nomor berapa? 13, dia nomor 14. Jadi kami itu pasangan dan setelah pengumuman ternyata kita pasangan lagi. Oke. Kayaknya nih apa ya, jodoh untuk pasangan ya. Siap. Nah, kemudian nih untuk respon orang tua kalian seperti apa sih ketika kalian terpilih menjadi Bujang Dayang Persahabatan ya? Oke, mungkin aku dulu. Pas awal-awal kabupaten kita kan ada karantina selama 3 hari ya. Karantina selama 3 hari. Respon mama aku tuh kayak masih nggak nyangka aku lolos jadi finalis kabupaten karena awalnya kan aku coba-coba doang. Terus tahu-tahu masuk ke kabupaten jadi finalis kabupatennya lagi. Terus mama aku pernah bilang kayak mau bangga sama kamu. Jadi aku di situ kayak rasa sedih banget. Sedih rasanya kayak apa ya? Jarang bikin mama bangga kayak gini. Terus tiba-tiba mama bilang kayak gitu. Berat sih rasanya mau karantina walaupun cuma 3 hari setelah mama bilang kayak gitu. Tapi tujuan aku di awal sini kan untuk jadi pemenang as the winner. Ya akhirnya aku berangkatin buat karantina 3 hari. Terus aku selama 3 hari itu selalu ngebayangin kata-kata mama yang kayak mama bangga. Dan itu tuh menjadi salah satu penyemangat aku buat terus maju, ayo kamu bisa ngejalanin ini semua gitu. Itu sih Kak. Oke, kalau Kemal gimana nih? Oke, kalau orang tua pasti bangga ya. Soalnya waktu di kecamatan aku kan nggak masuk top 5 dan juga nggak dapat selempang apapun. Jadi seharusnya itu aku nggak dikirim ke kabupaten Kak. Jadi seharusnya diganti. Tapi karena yang cowok itu banyak yang nggak bisa ikut ke kabupaten, jadi aku ditarik lagi buat ikut. Jadi kayak gitu ya. Seleksi kabupatennya dan ternyata waktu itu aku terpilih lagi untuk jadi finalis kabupaten. Dan waktu dapat finalis aku bilang ke orang tua ya udah usahain yang terbaik, jangan yang kayak kemarin kan kamu terlalu mikirin speech kamu buat bagus, tahu-tahu ujungnya kamu kelupaan dan segala macam gitu. Ya udah aku lebih santai saat ini. Waktu seleksi juga ada dibilangin kan kita ada juri tentang psikologi ya, dari psikolog. Jadi waktu itu dia bilang kamu itu sebenarnya bagus tapi kamu itu terlalu tegang dan terlalu memikirkan hal-hal yang bukan nggak mungkin sih, sesuatu yang belum terjadi kayak gitu. Jadi
usahain kalau nanti dapet, kamu harus bisa memanage itu semua agar bisa lebih tenang dalam menghadapi sesuatu hal. Dan ya aku waktu kepilih jadi finalis langsung tuh kita kan ada di interview. Waktu di interview ketemu lagi dengan si juri itu dan dia bilang, oh kamu udah lebih baik ya daripada mengontrol emosi dan juga daripada mengontrol tubuh kamu agar tidak terlalu terlalu tegang segala macam kayak gitu. Dan waktu dapet juga orang tua bangga karena melihat perjuangannya kali ya, perjuangan aku yang belajar untuk budaya, belajar untuk public speaking, belajar Inggris aku dari itu deh. Waktu itu aku waktu 1 bulan sebelum deh kecamatan itu aku nontonin kayak orang speaking di YouTube gimana sih caranya dan bla segala macam. Abis itu ya gitu deh, kayaknya orang tua bangga deh. Oke, mantep pokoknya. Nah kemudian nih kalian berbicara tentang budaya. Nah biasanya anak muda itu tidak terlalu gimana ya minat atau tahulah tentang budaya, apalagi Belitung ya. Nah gimana nih untuk kalian? Kalau aku, maksudnya gimana Kak? Ya, maksudnya jadi kita tuh minat juga. Dalam kemarin kan pastinya kalian mencari nih referensi untuk budaya-budaya Belitung itu apa, kayak misalkan Maras Tahun dan lain sebagainya ya kayak gitu ya. Muangjong ya. Oke, kalau sebenarnya kalau Maras Tahun segala macam itu kita kan udah tahu semuanya tuh secara garis besarnya aja. Kita Maras Tahun itu perayaan gini-gini loh. Dan ternyata waktu mau seleksi kemarin kan harus bacanya lebih detail lagi ya. Ternyata ada detail-detail yang memang kalau makin dikulik itu makin seru gitu loh. Jadi kayak ada istilahnya, ada filosofinya dari payung lilin dan segala macam itu ada filosofinya Kak. Jadi bukan hanya payung lilin warna merah, kuning, biru udah gitu doang. Enggak, tapi ada tiap warna itu ada filosofinya masing-masing kayak gitu. Jadi itu sih yang bikin seru dari pelajaran budaya kemarin. Soalnya semakin kita cari tahu semakin seru karena memang ada info-info dan fakta-fakta yang belum kita ketahui sebelumnya kayak gitu. Apalagi anak-anak muda sekarang kan kayak gemar akan teori-teori gitu ya, kayak teori konspirasi lah, teori apalah gitu kan. Nah menurut aku sih belajar budaya lumayan seru kata aku, karena kita bakalan dapat tahu pelajaran yang baru, sesuatu yang baru. Kita kayak makan bedulang kan kita cuma tahu oh iya makan bedulang makan rame-rame. Tapi ternyata makan bedulang tuh ada tata caranya, cara khususnya gitu loh. Kayak kita letakin piring di bedulangannya aja kita harus tahu loh berapa piring di dalamnya, berapa pinggan buat makannya, terus berapa orang yang ngelilingin dulangnya, kita tuh harus tahu. Jadi menurut aku belajar budaya itu sebenarnya seru kalau misalnya kita dari diri kita sendiri tuh mau belajar. Oke, mungkin nih untuk bisa kalian sosialisasikan kepada anak muda ya. Oke, baik Bapak Praja, kami rehat kembali. Kami nanti akan memasuki sesi terakhir ya di ruang dengar Anda. Usai jeda tetap bersama kami Radio Suara Praja, Karong, kanalnya Remaja Belitung. 102,2 FM Radio Suara Praja. Kerabat Praja, kita masih jumpa dalam program acara Karong, kanalnya Remaja Belitung. Kita memasuki sesi terakhir ya untuk adik-adik kita di sini yang imut-imut. Ya, di sesi terakhir ini Kak Cinoy mau tanya nih untuk kalian, mungkin terutama pesan kalian nih kepada remaja-remaja Belitung itu kayak gimana nih, seperti apa? Mungkin Kak Kemal dulu? Boleh, silahkan. Untuk aku, pesan dari aku untuk remaja-remaja Belitung, semoga bisa menjadi remaja yang bisa produktif dan bermanfaat, terutama untuk meningkatkan potensi di daerah Belitung. Karena aku yakin banget Belitung itu banyak banget potensi yang kalau dikeluarin itu pasti bisa bersaing lah di nasional maupun di internasional. Dan juga mengingat udah banyak banget event-event nasional dan internasional yang diadakan Belitung, sehingga itu merupakan suatu media yang cukup privilege untuk kita bisa mengenalkan dan bisa unjuk gigi bahwa remaja-remaja Belitung itu mempunyai kualitas yang gak kalah saing, walaupun kita ada di pulau yang kecil atau di pulau yang gak terlalu besar dibandingkan pulau-pulau yang ada di Indonesia, tapi kita juga mempunyai sumber daya manusia yang juga bisa bersaing di kancah internasional seperti itu. Dan juga kita bisa ambil pelajaran dari kasus-kasus kemarin yang kayak coret-coret batu di Tanjung Tinggi itu kan termasuk kenakalan remaja juga. Pas mereka kelulusan, mereka coret-coret batu gitu di Tanjung Tinggi. Menurut aku ya, kayak ngelakuin hal kayak gitu tuh malahan gak berdampak apapun ke diri dia.
Tapi berdampaknya malah ke alam batu-batu granit yang menjulang tinggi, yang bagus buat dilihat, terus tahu-tahu kita lihat ada coret-coretan kan gak enak dipandang ya. Jadinya menurut aku sih kayak kita tuh harus lebih menjaga tangan sebagai remaja, karena selain kita siapa lagi yang bakalan diuntungkan kan, selain kita siapa lagi yang bakalan menjaga alam-alam kita, karena kan potensi alam juga sekarang udah lumayan bagus lah ya. Terus kita belajar juga dari polusi di daerah Jakarta ya kan, polusi di sana tuh lumayan banyak ya, parah ya, karena kayak awan-awan biru aja udah nggak kelihatan. Jadi oleh karena itu mungkin jangan terlalu sering pakai apapun itu yang membahayakan untuk alam lah, kayak flare wedding juga kan. Flare wedding itu kan membahayakan alam juga ya. Mereka nggak tahu akibatnya yang bakal mereka lakuin tuh apa, berdampaknya ke alam apa. Itu sih menurut aku kayak ngejaga lingkungan kita dari alam, dari tangan-tangan kotor, tangan-tangan nakal gitu. Tadi ada yang kelewatan Kak Cina. Nih untuk planning kalian berdua setelah ini apa kira-kira? Mungkin dari aku dulu. Planning aku sih sekarang mau fokus belajar juga ya sebagai siswa pelajar. Terus aku ada planning juga karena aku lagi ikut duta siswa juga sekarang, dan pengumuman tanggal 8 nanti minggu ini. Semoga ada nama aku keluar. Amin. Semoga. Jadi aku mau fokusin diri aku ke duta siswa ini dulu, dan minggu ini sama minggu depan karena aku kelas 11 di SMA Negeri Teknik Pandan itu masih pakai kurikulum K13. Jadi kita masih ngelaksanain mid semester, kita lagi ulangan tengah semester. Jadi aku mau fokusin belajar dulu sih, dan mau fokusin ke duta siswa juga gitu sih. Siap. Kalau aku planning ke depannya, karena aku kan udah kelas 12 ya, jadi udah harus persiapan untuk mengejar masa depan. Siap. Mengejar masa depan, yang pastinya aku mau semoga aku bisa keterima di universitas yang aku mau. Dan kalau untuk ajang-ajang lainnya atau pelemahan lainnya, aku kalau ada kesempatan nanti aku akan ikut. Terserah sih yang ada aja, apanya yang ada di depan, apa yang ada kesempatan dikasih ke aku, nanti aku bakal ikut. Dan juga sekarang aku sebagai duta SMA mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jadi aku harap kedepannya aku bisa menjadi jadi role model untuk anak sebaya, dan terkhususnya di pulau kita tercinta, Pulau Belitung ini. Seperti itu sih Kak. Siap, semoga impian kalian tercapai ya. Yang penting usaha loh dan doa. Baik nih, untuk harapan kalian berdua nih kepada pulau tercinta kita Belitung ini seperti apa kira-kira untuk kedepannya? Harapannya mungkin dari segi pariwisata ya, karena kita sebagai duta pariwisata, mungkin dari segi pariwisatanya semoga potensi wisatanya makin banyak, makin maju. Terus alamnya juga makin terjaga ke depannya, dan semoga pariwisata kita tuh makin dikenal bukan hanya di dalam negeri tapi mancanegara, dari internasional juga. Ya, aku juga sama sih kayak Ganes, lebih ke nekanin buat ke pariwisatanya. Semoga pemerintah Kabupaten Belitung bisa lebih mendobrak lagi pariwisatanya, karena yang aku tahu kalau 3 dari sektor yang paling utama di Belitung itu kan adalah pariwisata, dan banyak banget yang terbantu dari sektor pariwisata ini. Salah satu contohnya adalah kalau kita bikin kayak desa wisata atau lain sebagainya, pasti akan ada pertumbuhan ekonomi di situ, baik itu dari penjualan dan sebagainya. Dan itu juga bisa membantu dari ekonomi masyarakat, ekonomi UMKM contohnya kayak gitu. Jadi aku bisa berharap banget untuk Kabupaten Belitung bisa lebih mendobrak lagi sektor pariwisata, dan juga bisa meningkatkan infrastruktur dan pariwisata untuk agar turis-turis itu mau berkunjung ke Pulau Belitung, seperti itu. Siap. Mungkin ada nggak tambahan terakhir nih dari kalian? Mungkin tambahan terakhir dari aku, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, dari kayak buang sampah pada tempatnya kayak gitu. Terus jaga tangan, jaga mulut. Kalau misalnya lagi di tempat pariwisata, kan biasanya kita ke tempat pariwisata, mungkin kita bukan orang asli sana nih, orang asli sana. Terus remaja-remaja sekarang kan banyak yang suka ngomong-ngomong kotor, disengaja atau tanpa sengaja, dan kita kan nggak tahu ya budaya di sana kayak gimana. Takutnya ada kejadian-kejadian yang nggak mau terjadi, taunya terjadi gara-gara
mulut mereka yang nggak bisa dijaga, mungkin itu sih. Oke. Kalau Kemal gimana nih? Kalau tambahan dari aku mungkin buat semua teman-teman yang mau ikut Bujang Dayang ya. Buat yang mau teman-teman yang mau ikut Bujang Dayang, semangat. Udah bisa latihan mulai dari sekarang, karena kita nggak tahu sumber daya manusia kita gimana ke depannya. Bisa jadi semakin tahun itu Bujang Dayang akan semakin ketat, dan juga untuk pesan tambahan mungkin sama kayak Ganesh, untuk bisa menjaga kebersihan di lingkungan kita, terutama di daerah-daerah pariwisata kan pasti banyak turis-turis tuh. Nah, sehingga kalau tempat pariwisata kita itu bagus, tempat pariwisata itu kita bersih dan juga terawat, pastinya akan membuat kita nyaman dong untuk berpariwisata ke situ. Dan juga pasti turis juga pasti bakal lebih amazed dan lebih tertarik untuk bisa mengunjungi pariwisata kita itu. Oke, Kak Cine tambahkan lagi nih, kata siapa tadi, Ganis ya, harus jaga mulut ya. Kalau Kak Cine enggak, tetap ya harus mulutnya ngomong, karena itu cuan. Oke, terima kasih sudah hadir di studio Radio Suara Praja. Semoga kita bisa berjumpa kembali dan sukses untuk kalian berdua. Baik Rawa Praja, usai jumpa kami di hari ini di Karong, kanalnya Remaja Belitung. Terima kasih sudah bersama Radio Suara Praja untuk hari ini. I'm sorry but